Halo semuanya, selamat datang kembali di sini. Halo. Hari ini kita mau coba gali lebih dalam nih dari buku The Culture Code karya Daniel Coyle. Buku bagus itu. Iya kan? Nah, kita fokus ke bab 6 yang isinya tuh ide-ide aksi praktis gitu. Khususnya keterampilan 1, membangun keselamatan. Jadi, ya misi kita kali ini gimana caranya nyaring tips-tips gitu yang bisa langsung Anda pakai. Buat numbuhin rasa aman dan saling punya di kelompok Anda gitu ya. Entah tim kerja, komunitas, apa aja lah. Betul. Oke, langsung aja ya kita bedah. Sinyal-sinyal kecil apa sih yang kadang kita nggak sadar tapi penting banget buat fondasi tim? Nah ini penting. Titik awalnya tuh, kita mesti sadar dulu kalau keselamatan psikologis itu bukan hal yang lembek atau sekedar basa-basi. Ini tuh fondasi buat kinerja tinggi. Intinya soal ngirim sinyal yang konsisten, yang ngejawab pertanyaan di otak kita. Aman nggak sih gue di sini? Kita ini bareng-bareng punya masa depan nggak? Nah, buku ini ngasih beberapa cara praktis buat ngirim sinyal itu. Oke, cara pertama apa tuh? Yang pertama, mungkin kedengeran simple, tapi penting banget. Tunjukin. Kalau Anda beneran dengerin. Bener-bener nunjukin. Maksudnya nggak cuma diam aja pas orang ngomong? Iya, nggak pasif, tapi aktif nunjukin. Kayak kontak mata dijaga, ngangguk, badan agak condong ke depan. Itu sinyal dasar kalau kita nerima omongan orang. Nah, hati-hati sama interupsi. Itu bisa ngerusak banget rasa kebersamaan. Kecuali interupsinya itu karena kita sama-sama antusias gitu ya, bukan karena nggak peduli atau mau motong aja. Nah, persis. Kuncinya di niat dan gimana kelompok nerimanya. Terus, nyambung ke situ, ada soal membangun kepercayaan. Caranya, perlihatkan kerentanan Anda duluan. Dan sering, Wah ini nih, sering banget orang mikir kalau nunjukin kelemahan itu ya lemah. Padahal kebalikannya ya. banget. Justru itu sinyal kuat, kayak contoh R.C. Buford dari Spurs yang ngaku, saya tuh takut banget soal masa depan. Atau pas pemimpin ngaku salah, itu kayak bilang, saya juga manusia, saya butuh bantuan kalian. Itu malah ngundang orang lain buat, nyambung dan bantu tanpa rasa takut dihakimi. Bener banget. Jadi kayak ngasih izin buat orang lain juga berani terbuka ya. Betul, ini undangan buat keterbukaan. Amy Edmondson juga nambahin, pemimpin tuh kudu aktif minta masukan. Secara eksplisit gitu, ciptain ruang aman. Ngomongin masukan, ada poin lagi nih katanya soal rangkul pembawa pesan. Apalagi yang bawa kabar buruk atau kritik. Iya, ini krusial. Jadi bukan cuma, oke makasih infonya terus udah, tapi benar-benar tunjukin kita menghargai masukan itu. Kayak kata Edmondson, peluk pembawa pesan itu. Maksudnya dipeluk gimana tuh? Ya, secara metaforis ya, tunjukin kalau Anda benar-benar menghargai keberanian dan kejujuran mereka. Ini investasi biar mereka berani ngomong lagi lain kali. Oke. Biar nggak kapok ngasih tahu hal yang nggak enak didengar ya. Persis. Nah, penghargaan ini nyambung juga ke poin berikutnya. Kasih pratinjau koneksi masa depan. Kelompok yang sukses tuh sering, entah sadar atau enggak, nyambungin apa yang dikerjain sekarang sama visi jangka panjang. Oke, contoh pelatih Cardinals itu ya, yang nunjuk foto pemain bintang, terus bilang, dulu dia duduk persis di kursi kalian sekarang. Nah itu dia, itu bikin perjuangan hari ini jadi ada artinya. Nguatin rasa kita ini punya tujuan bareng. Masuk akal, masuk akal. Terus apa lagi nih? Jangan remehkan kekuatan ucapan terima kasih. Yang sederhana itu. Terima kasih, kayak basa-basi biasa dong. Jangan salah. Studi Adam Grant nunjukin efeknya tuh luar biasa loh. Orang yang dikasih ucapan terima kasih, kemungkinannya 2 kali lipat buat bantu orang lain. Serius? Jadi efeknya nular gitu ya? Bukan cuma sopan santun, tapi beneran kayak sinyal kepemilikan, apresiasi yang ngikat kelompok. Betul. Dan ini jadi kuat banget kalau pemimpin ngucapin terima kasih secara publik ke anggota yang mungkin perannya dianggap kecil. Kayak chef Keller ke tukang cuci piringnya, atau pelatih ke pemain cadangan. Pesannya jelas, semua orang penting buat sukses bareng. Wow, oke. Jadi selain membangun yang positif, penting juga buat nyingkirin yang negatif ya, si apel busuk itu. Iya, istilahnya gitu ya. Kelompok yang sukses itu toleransinya rendah banget sama perilaku yang rusak. Contoh paling gampang, ya aturan tim rugby All Blacks. No dickheads. Maaf ya, agak kasar, tapi pesannya jelas. Nggak apa-apa, justru jelas banget itu. Nggak ada tempat buat orang yang nyebelin atau ngerusak suasana tim ya. Bener,
harus dijaga banget keamanan kelompoknya. Selain perilaku, lingkungan fisik juga ngaruh loh. Oh ya? Gimana tuh? Penting banget buat nyiptain ruang yang bikin orang gampang interaksi. Kayak atrium di Pixar, atau bahkan cuma di mana kita naruh mesin kopi. Tujuannya biar orang nabrak gitu ya? Ketemu nggak sengaja, ngobrol, muncul ide baru. Nah, itu dia. Merancang kesempatan buat koneksi. Terus ada lagi ide unik nih, pungut sampah. Pungut sampah? Beneran pungut sampah? Bisa beneran, bisa juga kiasan. Intinya, soal kerendahan hati yang aktif, melayani kelompok. Kalau lihat pemimpin kayak John Wooden atau Ray Kroc dari McDonald's nggak gengsi mungut sampah, itu sinyalnya kuat banget. Sinyal kalau kita semua sama di sini, berjuang bareng. Tepat. Ini juga nyambung ke hal-hal kayak parkiran, siapa yang bayarin makan, simbol-simbol kesetaraan kayak gitu penting. Menarik, menarik. Nah, ngomongin sinyal, katanya momen-momen awal atau threshold moments itu penting banget juga ya? Krusial banget. Otak kita tuh cepet banget nilainya pas masuk ke grup baru. Makanya kesan pertama, sambutan pertama, itu penting. Kayak Pixar bilang ke karyawan baru, apapun lo sebelumnya, sekarang lo pembuat film. Atau Oke Thunder yang ngajak anggota baru ke memorial pengeboman. Langsung nanemin identitas dan rasa memiliki ya, di saat orang paling nerima ya? Benar. Perhatiin juga momen pas orang datang tiap hari. Sapaan kecil itu bisa ngaruh. Oke. Terakhir nih, soal umpan balik. Katanya jangan pakai gaya sandwich. Maksudnya gimana tuh? Ya, hindari yang modelnya muji dulu, terus kritik, terus muji lagi. Itu bikin bingung dan pesen kritiknya jadi nggak nyampe seringnya. Jadi gimana baiknya? Pisahin aja. Kalau mau kasih umpan balik negatif, ya fokus diskusi dua arah, tujuannya belajar bareng. Kalau positif, ya kasih aja langsung, tulus, jelas, dan sering. Wah, oke. Jadi kalau ditarik benang merahnya nih, bangun keselamatan itu bukan soal satu gebrakan besar ya, Bukan sama sekali. tapi lebih ke aliran sinyal-sinyal kecil yang konsisten, disengaja. Dari cara kita dengerin, nggak salah, makasih, sampai nata ruang kantor ya. Tepat sekali. Kumpulan sinyal-sinyal kecil itulah yang ngebangun lingkungan di mana orang ngerasa aman, nyambung, dan akhirnya berani ngasih yang terbaik dari diri mereka. Nah, buat Anda yang dengerin nih, coba deh pikirin, dari ide-ide tadi, mana ya yang paling mungkin Anda coba terapin? Mungkin mulai dari hal simple kayak lebih sering ngucapin terima kasih yang spesifik. Atau mungkin cara nyambut anggota baru di tim Anda bisa dibikin lebih anget. Satu perubahan kecil aja bisa jadi awal yang bagus loh. Setuju? Dan mungkin sebagai penuntut ya, ada pemikiran menarik dari buku ini. Bangun keselamatan itu kayak ngelatih otot atau belajar skill baru. Butuh latihan, butuh improvisasi, perlu peka juga sama timing, kapan momen yang pas buat ngirim sinyal tertentu. Pertanyaannya mungkin buat Anda, pola interaksi apa sih di kelompok Anda yang bisa mulai Anda perhatiin lebih jeli, biar bisa kirim sinyal yang pas di waktu yang pas? Berikutnya ya.